Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Ketika kami ada dekat dengan Tuhan, hati kami, hidup kami dipenuhi dengan ketenangan. Di tengah-tengah kehidupan kami yang hiruk pikuk ini ya Tuhan, kami rindu untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan apa yang menjadi kerinduan daripada hati Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Sebab itu Tuhan, tenangkan hati pikiran kami, biarlah hanya tertuju kepadamu. Fokuskan seluruh keberadaan kami. Roh Kudus menolong kami, menuntun kami, membimbing kami kepada kebenaran akan firman-Mu. Jikalau ada kuasa apapun ya Tuhan, yang berusaha merenggut daripada firman-Mu dari kami, di dalam nama-Mu Tuhan, kami percaya, karena Engkau lebih berkuasa dibandingkan segalanya. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan dan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Baik saudara, shalom, selamat pagi. Selamat memasuki bulan Februari, bulan yang penuh dengan apa saudara? Keceriaan, kasih sayang, karena kita akan ada Valentine. Betul? Ya. Tapi mudah-mudahan saudara, ya jangan mudah-mudahan lah ya. Kalau dikatakan mudah-mudahan kayak kita tidak yakin. Mudah-mudahan dengan adanya hari kasih sayang, negara kita damai-damai saudara. Karena bertepatan dengan Valentine akan diadakan yang namanya pemilu. Saudara sudah tahu apa yang akan saudara pilih. Ya, saya tidak mengajari saudara. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saudara, hari ini tema kita adalah tradisi nenek moyang. Saudara, tradisi nenek moyang ini berbicara tentang hidup manusia dengan masa lalu, saudara, yang mempengaruhi, suka tidak suka, saudara, hidup kita dipengaruhi oleh yang namanya masa lalu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya mulai dengan saudara, karena ini mau pemilu, tetapi saudara ingat, karena ini online, ada di YouTube, saya bukan pemilu, bukan ini ya saudara ya, bukan kampanye atau apa, enggak ya, saya enggak peduli mau paslon 1, 2, 3, masa bodoh saudara ya. Tapi saya mau ingin berkatakan begini, saudara, masing-masing mereka punya yell slogan kira-kira. Kalau satu apa saudara? Bukan kata ya. Biasa satu identik apa? Begini kan? Benar ya? Satu ya. Saudara tahu nggak arti begini? Kalau saya bilang begini artinya siapa? Apa? Saya, terus? Apa? Kalau saya nunjuk Anda apa? Lu salah nih. Atau kira-kira. Kalau saya yang nunjuk begini, artinya apa? Number one, right? Nomor 1 saya. Kalau begini, peace. Peace kan begini kan ya? Peace ya. Damai kita ya. Damai. Oke. Kalau yang saya nggak tahu, yang 3 ini suka begini, suka begini, suka begini, nggak tahu deh. Nah, pertanyaan saya, saudara, kalau begini apa artinya, saudara? Salah metal, betul ya? Betul ya? Masing-masing ini punya, saudara. Tapi saya mau tanya, betulkah ini hanya slogan salah metal? Ingat sekali lagi, saya bukan kampanye. Ya, karena kita bicara soal tradisi konsep pemahaman yang kita yakini sampai sekarang yang dipengaruhi dari
Saudara, saya baru tahu. Kalau orang yang metal-metal suka begini, salah metal bro gitu kan. Saudara, ini bukan hanya soal salah metal, saudara. Bagi orang yang tuli bisu, disabilitas lah, yang kurang begitu. Saudara, ini artinya apa? Ini artinya apa? I. Betul. I, saudara. I. Ini I. Nah, saudara, kemudian kalau ini L. Kalau ini Y, saudara. Jadi I love you. Jadi ini bukan hanya soal salah metal atau bukan. Jadi masing-masing 1, 2, 3 ini punya arti. Saya juga bingung, ini artinya dari mana, saudara ya? Begini, peace, saudara. Nggak ada peace tuh di dunia ini. Perang melulu, nggak kelar-kelar tuh. Ya, I love you. Do you love me? Kata Yesus. Apakah engkau mengasihi aku? Ini intermezzo, saudara. Ya, intermezzo. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seperti yang tadi saya katakan bahwa hidup kita ini, saudara, suka atau tidak suka, kita dipengaruhi, saudara, dengan konsep-konsep pemahaman yang turun-menurun dari generasi ke generasi. Ya. Oke, saya ambil contoh begini. Saudara, siapa yang ini Imlek show apa ya? Naga apa? Naga kayu. Siapa yang show naga, saudara, di sini? Angkat tangan, saudara. Ada? Sini? Eugene show naga ya? Oke. Saudara tahu kalau menurut kepercayaan, show naga ini ciongnya sama show apa, saudara? Hah? Kambing ya? Hah? Saya jujur, saya nggak tahu sih. Maka ini saya nanya gitu loh. Betul kambing? Hah? 3 tahun. Iya. Nah, saudara, ada saya ya oke lah. Saudara mau percaya show atau tidak ya, udahlah itu dari dulu ya. Lu show kambing, lu show ular, lu show apa terserah lah. Ya, masa bodoh lah. Nah, saudara, ada yang ciong sama ini, nggak boleh nih ciong. Ada juga, saudara, saya juga baru tahu, ada yang sionya misalnya ini, dia kalau mau cari rumahnya itu mesti hadap kemana? Ada yang ngerti nggak nih? Ini Feng Shui ya? Feng Shui ya, oke. Jadi dilihat dari sudut Feng Shui. Nah kemudian saudara, nah ini lebih seru lagi nih. Ini siapa yang punya pasangan? Bu Esther sama Ko Januar. Selisih berapa? Selisih 4. Wah bagus berarti. Saudara sini siapa lagi yang pasangan? Pak Ferry sama Chihuahua selisihnya berapa tahun? 1 masuk bagus. Pak Bani sama Ciyu 4 juga bagus nih. Pak Leo sama Ibu Mega 4. Siapa lagi ya? Yunis 4 juga sama Henry. Pak Anwar sama Cirianti 3. Oke. Itu nggak ada Philip dari situ dalamnya. Siapa lagi ya? Pak Banda sama Ibu Tuti 4. Ibu Anita sama Pak Hotman 1 ya? Oke 1. Nah saudara, ada pandangan mengatakan beda pasangan itu tidak boleh 369. Ada pandangan, saya bilang loh ya, ada pandangan yang mengatakan demikian. Saudara percaya nggak? Percaya? Nah, saya mau tanya, ini percaya kan? Saya mau tanya nih ya. Kenapa? Alasannya apa? 3 berantem terus.
Kalau yang nggak tiga nggak berantem. Oke, kalau 4 kuat, kalau 5, iya. Pertanyaan saya, kenapa 3, 6, 9 itu nggak cocok itu? Kenapa? Kalau yang nggak 3, 6 nggak ada cerai hidup cerai mati juga, nggak ada. Kebanyakan ada risetnya, ada surveinya. Oh, katanya begitu, ya. Katanya begitu, saudara ya. Ingat, katanya begitu. Kata siapa? Who said that? Siapa? Kata siapa, saudara? Kata nenek moyang gue kan dulu kan? Katanya begitu. Oke. Saudara, kalau saudara bukan meyakini lah. Saudara pernah tahu misalnya kata orang, sekali lagi kata orang. 3, 6, 9 nggak cocok. Apa yang mendasari saudara? Khususnya di orang Tionghoa, saudara. Dengan selisih umur itu punya, dikatakan resiko langgengnya rendah. Ya, rendah. Nah, tentu kita harus tahu dulu nih, kenapa ini? Saya tidak bilang kita harus percayai itu, tapi saya ingin mengajak kita, coba dimunculkannya ini, kenapa? Ya, kenapa? Nah, alasan ya dikatakan, karena sudah ada dari keturunan nenek moyang, menerapkan, memperhatikan umur untuk calon pasangan, sehingga pada akhirnya turunlah ke anak cucunya. Sebenarnya perbedaan tersebut bukan mengenai 3, 6, 9 dan seterusnya. Tetapi saudara ini menurut dari cerita itu ya. Itu berkaitan dengan 5 elemen dari Wusing. Ya. Orang Tionghoa di dalam kehidupan rata-rata segala sesuatu memperhatikan yang tadi dibilang Feng Shui. Nah, Wusing ini adalah bagian dari Feng Shui itu. Nah, dipercaya bahwa perbedaan 3, 6, 9 itu sangat memicu terjadinya 3P, saudara. Pertikaian, perselisihan, perpecahan, perbedaan pendapat. Yang mengakibatkan rumah tangga itu tidak akan berjalan lancar. Nah, sedangkan yang percaya 4, selisih 4, 8 itu merupakan sangat bagus sekali, saudara. Seperti yang tadi udah dibilang, seperti meja 4 sisi bisa berdiri dengan kokoh, saudara. Jadi, saudara, semua ini bergantung dari kepercayaan dan kepribadian kita masing-masing. Saudara percaya atau tidak? Saudara mau percaya atau tidak? Sudah ya? Jadi saudara kalau ditanya, loh kenapa? Anda bisa bilang 3, 6, 9 nggak bagus selisihnya. Kenapa saudara? Enggak. Kata nenek moyang gue dari dulu udah begitu. Dasar pemikiran mereka begitu, saudara. Itulah sebab kenapa sampai sekarang seperti itu. Saudara percaya? Saudara percaya? Oke. Baik, saudara, saya tampilkan ini. Pak Anwar silakan. 2 kata ini, saudara. Triskaidekaphobia, tetrafobia, saudara. Saudara, arti 2 kata ini saudara tahu nggak kira-kira? Pusing gua. Ini bahasa apaan gitu kan? Nah, kita belajar sedikit, saudara. Ini asing di telinga kita, tapi ini sangat dekat sekali artinya dengan hidup kita.
Saudara sadar atau tidak sadar? Tapi saya yakin saudara tahu. Saudara, oke. Saudara, siapa yang mau uang dari saya? Kalau saudara mengatakan semua, berarti saya harus kasih pertanyaan satu. Mau? Siapa yang berani terima tantangan saya? Saya kasih uang. Pertanyaan, jangan kasih tahu dulu dong pertanyaannya. Siapa dulu yang berani terima tantangan saya mau jawab. Nah, saya kasih pertanyaan. Kalau saudara benar, saya kasih uang. Ayo, siapa yang berani terima tantangan? Pak Bani? Oke, kalau begitu. Ya. Pertanyaan saya simpel aja. Berapa kitab Alkitab kita? Berapa kitab Alkitab kita yang kita percaya ini? Berapa Pak Bani? 66. Oke, betul. Iya. Oke, saya kasih uang loh sama Pak Bani. Serius, saudara? Saya bawa uang. Saya kasih uang, saudara. Sebelum dia terima, saya tanya dulu. Ini tanya kan nanti pertanyaan udah dijawab. Kalau ini cuma intermezzo. Pak percaya angka 4? Maksudnya angka 4 itu katanya sial, percaya nggak? Nggak percaya. Pak supaya bisa jawab. Nggak percaya? Enggak. Berarti kalau saya kasih 4, terima dong? Terima. Nggak percaya Pak ya? Oke Pak, sip. Nah, saudara, saya mau kasih uang lagi satu, saudara. Siapa yang mau jawab pertanyaan saya? Ini mumpung ada nih. Ini sebelum Imlek ada angpau, saya udah kebagi uang. Ingat saudara, ini bukan kampanye, bukan money itu loh ya. Ntar saya dituduh lagi. Ayo. Siapa yang berani? Ci Eni mau coba? Cisin mau? Saya kasih Tante Heni deh, Tante Heni. Kalau nggak ada yang mau, ya duduk. Tante, boleh sini Tante sebentar. Nggak apa-apa loh, nggak diapa-apain. Sini aja. Ya, temani saya di sini. Antar aja. Tuhan Yesus bangkit hari keberapa? Tuhan Yesus bangkit hari berapa? Hari keberapa Tante? Oh, oke, 3 Tante ya. Saya kasih uang mau nggak Tante? Nggak mau. Banyak ini nolak lagi. Beneran loh. Anda nggak mau saya kasih uang nih? Nggak mau ya? Aduh, serius? Oke lah, terima kasih lah. Beneran yang mau saya beri kasih uang nggak? Ini uang loh. Ibu Mega mau, Ibu Mega? Ibu Mega mau? Ayo di sini Bu. Oh iya, saya samperin deh. Tuhan Yesus mati hari berapa? Bangkit hari berapa? Hari ketiga. Ini saya kasih 13 lembar.
Saudara, dua istilah ini, triskaidekopobia sama tetrapobia ini, saudara, ini saudara sadar atau tidak sadar ketika saudara naik lift, masuk lift, sudah pencet, kok nggak ada angka 4 ya? Betul? Saudara ke gedung, kok nggak ada lantai 13 ya? Kok nggak ada lantai 4 ya? Kenapa ya? Betul nggak saudara? Kenapa tidak ada? Karena dianggap sial. Triskaidekapobia ini itu adalah di mana orang yang takut dengan angka 13 yang dianggap seringkali sial. Sedangkan tetrapobia ini itu adalah angka 4 khususnya bagi orang Korea, orang Chinese, orang Cina, orang Jepang, karena penyebutannya yang mirip dengan si mati loh. Nah, karena itu umumnya orang-orang Tionghoa menghindari yang namanya angka 4 untuk nomor rumah. Betul nggak? Apalagi? Mobil. Kalau dapat dari Samsat nomor 4 gimana? Iya. Nomor HP? Semulinda punya itu nomor HP-nya yang lama. 4. Belakangnya. Iya. 4 tuh. Tapi sekarang udah nggak ada nomornya. Karena udah mati, nggak itu lupa ininya mati. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara, hal ini banyak kita jumpai bukan di dalam masyarakat kita. Bahkan saudara, jangan-jangan kita pun meyakini hal ini. Saudara, mungkin di sini saudara tidak mengakuinya. Tapi secara diam-diam dalam hati saudara, mungkin saudara pun meyakini hal ini. Benar atau benar, saudara? Benar gak? Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita mau membuat sebuah daftar, ya, sebuah buku, saudara, tentang hal-hal dongeng, tahyul, apapun itu, tradisi-tradisi turun-menurun yang sudah dibisikkan, diteriakkan saudara dari generasi ke generasi, itu nggak akan habis saudara, disusun hanya dalam satu buku tebal, ya, sekalipun. Kan begitu banyak. Saya mau ambil contoh lagi satu. Siapa yang pernah mengalami ini? Ya. Nih saudara, ada gelas. Saya tulis saudara di sini. Anak saudara sakit. Datang ke saya. Terus saya bilang, nih ya, ntar pulang, lu minum. Kasih anak lu minum. Nih, gue udah tulis ini ya. Ya, ada angin. Anggap aja ini kebakar deh. Ya, kebakar. Cemplungin. Pulang, saudara, minum. Siapa yang pernah melakukan dan juga mendapatkan kejadian yang seperti ini? Ada yang pernah? Atau saudara nggak berani ngaku? Saya pernah. Itu waktu saya umur 10 tahun. Saya ingat banget kejadian gimana. Itu saya baru pulang dari Borobudur di Magelang, untuk kampungnya Ciester tuh. Umur 10 tahun. Saya kena tipes. Waktu itu posisi saya di Semarang.
Dirawatlah saya di Semarang. Nggak dirawat di rumah sakit, di rumah saudara. Suatu hari saya disuruh minum begini. Ini anak kecil ya, anak kecil. Saya ikut, kenapa ada air bekas bakaran apa begitu di dalam. Ya, minum juga sih. Iya. Bukannya tambah baik, saudara. Iya, bukannya tambah baik malah. Saudara, kenapa bisa begitu, saudara? Bukankah ini konsep-konsep pemahaman tradisi-tradisi dahulu yang diturunkan dan akhirnya menjadi satu kepercayaan bagi kita sampai hari ini, itu sepertinya masih kita yakini, saudara. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab di dalam 1 Timotius pasalnya yang pertama, ayatnya yang tadi 3-6 yang tadi sudah kita baca. Pak Anwar boleh minta tolong. Oke, saya bacakan buat kita. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus, menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah di dalam iman. Tujuan nasihat ini ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Kemudian Pak Anwar tolong 1 Timotius 4 ayat yang ke-7. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saudara, di awal tadi saya sudah banyak, ya, beberapa lah, hanya sebagian kecil. Tadi kita sudah praktekkan dan kita tahu pemahaman pengajaran yang dulu, yang sampai sekarang pun masih diyakini, saudara. Nah, hari ini kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen, ketika kita diperhadapkan kepada fenomena situasi kondisi yang seperti ini, saudara, bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita, saudara? Kalau hari ini ada orang yang datang kepada saudara seperti tadi, saudara, angka 4. Ini kan gak bagus. Tapi kalau gue dikasih rumah nomor 4 juga gak apa-apa sih. Rumah terima aja. Tapi seringkali kita ini berlaku ganda, bukan, saudara? Satu sisi kita yakini, tapi satu sisi kita tidak yakini, tapi satu sisi kita kayaknya yakinin juga begitu. Nah, saudara, bagaimana sikap kita dan apa kata firman Tuhan, saudara? Sikap kita didasarkan kepada firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan tentang hal ini? Nah, saudara, kita perhatikan Paulus meninggalkan Timotius di Efesus untuk mewakili dia, untuk memimpin jemaat di sana. Ada beberapa hal yang urgent yang harus dibereskan, saudara. Nah, salah satunya masalah yang timbul adalah pada waktu itu adalah kehadiran para pengajar-pengajar yang mencurigakan di dalam gereja. Karena berbagai alasan. Para pengajar itu kemudian dikatakan di ayat yang ke-6 di pasal yang pertama tadi, itu telah menjadi sesat. Mereka itu sombong dan tinggi hati. Saudara, mereka itu sebenarnya adalah pengajar-pengajar bodoh yang dalam tanda kutip itu tidak mengerti perkataan mereka sendiri, saudara. Seperti tadi saya ambil contoh. Kenapa, saudara, 3, 6, 9 itu selisih
Orang menikah itu katanya nggak boleh, nggak bagus. Tadi saya bertanya, mengapa? Saudara bingung kan? Nggak ngerti, nggak tahu. Ini sama saudara. Pengajar-pengajar bodoh ini dalam tanda kutip, mereka nggak ngerti, tidak tahu mengerti perkataan mereka sendiri. Bukankah kalau kita sudah mengiyakan, iya benar begitu, kita punya reason dong, kita tahu dong. Kata orang sih begitu. Dari kakek nenek gue juga katanya begitu. Dari kongco apalah. Ya, dari turun temurun nenek moyang gue udah begitu. Jadi kita terima aja saudara. Saudara, para pengajar ini bukan hanya mencurigakan, tetapi saudara dikatakan mereka sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena mereka menyebarkan ajaran palsu yang menyesatkan orang percaya atau orang Kristen pada waktu itu. Dengan memusatkan kepada hal-hal yang sia-sia seperti dongeng, ya kemudian mungkin budaya-budaya kafir pada waktu itu saudara, yang menyembah kepada Baal, ilah-ilah lain. Mungkin juga silsilah-silsilah Yahudi pada waktu itu yang sangat berbelit-belit atau mistis pada waktu itu. Dan akhirnya saudara menyebabkan begitu banyaknya kebingungan di tengah-tengah jemaat. Ketika itu terjadi di tengah-tengah jemaat, kebingungan melanda jemaat, akhirnya Injil Yesus Kristus itu menjadi terlupakan. Firman Tuhan itu menjadi terlupakan. Sementara para pengajar palsu ini menyesatkan banyak orang lain. Saudara, saya berani berkata saudara, hari ini pun banyak orang Kristen yang masih mendua hati. Satu sisi sudah percaya kepada Tuhan, tetapi satu sisi masih meyakini yang seperti tadi. Benar nggak saudara? Saudara, dalam suratnya kepada Timotius, Paulus berulang kali sebuah kebenaran saudara dikatakan agar Timotius menjaga diri, jaga dirimu dan rekan jemaat di dalam gerejanya untuk menjauhkan diri dari dongeng, tradisi, tahyul apapun itu turun temurun dari nenek moyang yang tidak sesuai dengan firman Tuhan saudara. Saudara, angka 4, angka 13 hanya karena penyebutannya sama gitu loh, hampir mirip-mirip bahasanya. Kemudian dikatakan bahwa angka 4 ini sial saudara. Betul gak? Kalau saudara dikasih 100.000 sama 400.000, saudara milih yang mana? Yang 400.000 lah, walaupun depannya ada 4. Iya gak? Betul gak? Cengli kan? Otak dagang begitulah, cari yang lebih gede gitu loh. Tapi satu sisi kita ini mah sial. Tapi satu sisi juga ya terima, nggak apa-apa lah. Bertolak belakang saudara. Saudara, dalam surat penggembalaan ini Paulus banyak sekali mengulang peringatan kepada Timotius, menutup telinga dari tahyul dongeng tradisi yang banyak dibisikkan. Lah, kalau hari ini saudara datang ke saya, Boksu, kalau begini boleh nggak ya? Waduh, saya masa tutup telinga sih saudara? Nggak dengerin? Pasti dong saya dengerin. Atau saya bilang, Bapak Ibu mau bicara apa? Mau bicara tentang soal-soal tahyul? Enggak, salah itu.
Habis itu saudara pergi. Saudara di luar ngomong, wih masa si Boksu begini sih, orang gua mau nanya begini-begini tapi begituin. Saudara, saya akan terima saudara, dengerin. Tapi back kepada apa kata firman Tuhan. Saudara, kemudian Paulus berkata, jangan mengajarkan ajaran lain selain firman Tuhan. Jangan sibukkan pikiranmu dengan dongeng-dongeng, silsilah-silsilah perkara turun-temurun yang hanya menghasilkan persoalan semata-mata. Timbul permasalahan, saudara. Dan bukan tertib lagi keselamatan yang telah diberikan Allah di dalam iman, saudara. Yang akhirnya meruntuhkan, menggoyangkan iman kita. Pak Jem, itu begitu loh Pak Jem. Boleh nggak ya kita orang Kristen begitu? Boksu, kata orang dengarnya sih begitu tuh. Boleh nggak ya? Saudara, apa kata firman Tuhan buat saudara? Kemudian di dalam 1 Timotius 4 ayat 7 dikatakan, bagian yang surat Paulus yang sama dengan tegas dia berkata, jauhilah tahyul dongeng-dongeng nenek tua, latihlah dirimu beribadah, saudara. Di awalnya dia katakan, karena akan datang waktunya tidak ada lagi yang dapat menerima ajaran-ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru yang hendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya dengan dongeng. Saudara, bukan hanya satu surat ini, tetapi 2 surat yang dituliskan untuk Timotius ini menekankan tentang kebenaran yang sama, saudara. Bukan hanya pada masa Tuhan Yesus di dalam perjanjian baru, tetapi sejak di PL dan hukum Musa diturunkan pun, Tuhan sudah berulang kali menegaskan bahwa ia membenci yang namanya petenung peramal yang berhubungan dengan roh dan arwah-arwah nenek moyang, yang melakukan praktek seperti yang dikutuk oleh Tuhan. Kemudian kita bertanya, saudara, waduh, kenapa Tuhan begitu ekstrim? Apakah karena Tuhan cemburu, saudara? Apakah karena Tuhan tidak ingin diselingkuhi? Tidak, bukan itu. Alasannya adalah tahyul tradisi, apapun itu, pekerjaan iblis, saudara. Pekerjaan iblis yang menipu kita, yang membawa kita untuk kita jauh dari kasih dan berkat dari Tuhan. Saudara, di bawah terang firman Tuhanlah maka kita harus belajar, saudara. Kita belajar tentang bagaimana kita jauh dari pekerjaan setan di balik setiap tahyul kepercayaan tradisi apapun itu. Saudara, saudara percaya ketimpa cicak menurut dulu nih, menurut Sono, artinya apa, saudara? Saudara percaya? Percaya nggak? Hah? Dulu, sekarang udah bertobat. Kaget, kejeduk, saudara. Iya kan? Nah, saudara, tradisi-tradisi tahyul-tahyul ini ngejelimet, saudara. Seperti banyak dibicarakan, dibisikkan sejak dulu sampai sekarang. Saudara, sejarah tahyul nenek cerita-cerita seperti ini sudah ada sejak adanya kehidupan manusia di bumi ini. Jikalau kita perhatikan di awal penciptaan dunia, 3 pasal pertama di dalam Alkitab ini berbicara tentang apa? Kejatuhan manusia, Adam dan Hawa ke dalam dosa.
kita akan dengan mudah melihat bahwa hal-hal tahyul sangat dekat sekali dengan yang namanya pekerjaan roh jahat. Saudara, iblis selalu membisikkan ketidakbenaran untuk merusak kebenaran Allah, kebenaran Tuhan atas hidup kita. Adam dan Hawa di pikirannya dibisikkan apa? Kepercayaan, bukan? Kalau kamu makan ini, buah ini, Tuhan gak mau kamu kayak dia. Percaya gak Hawa Adam? Percaya, saudara. Udah dimakan? Percaya. Kepercayaannya itu, saudara, yang diruntuhkan. Dia membisikkan ketidakbenaran untuk merusak kuasa kebenaran Allah atas hidup kita. Adam dan Hawa dibisikkan kepercayaan yang salah, dan akhirnya membuat mereka memakan buah yang tidak boleh mereka makan. Iblis dalam rupa ular ini mengatakan kepercayaan yang salah. Itulah, saudara, yang menghancurkan kehidupan manusia sejak mulanya. Kalau saja Adam dan Hawa tidak mendengarkan ketidakbenaran yang dikatakan oleh si iblis, si ular ini, saudara, maybe they fine aja, saudara. Baik-baik aja, saudara. Dekat dengan Tuhan, bisa bercengkraman dengan Tuhan. Tetapi ketika mereka dihajar keyakinan mereka, apa yang terjadi? Rusaklah semuanya. Kalau saja pada waktu itu baik-baik aja, saudara, mereka tidak akan hidup dengan begitu menderita. Mungkin saudara dan saya juga begitu sampai hari ini. Kalau saja mata dan telinga mereka terbuka kepada kebenaran Allah, maka mereka pasti akan hidup dengan nyaman di Taman Eden. Hari ini, saudara, ketika perkataan-perkataan yang masuk kepada saudara, yang datang menghampiri saudara dengan pertanyaan-pertanyaan, ini boleh enggak, itu boleh enggak, ini begini loh, begini. Saudara, model perkataan iblis yang memutarkan balikan kebenaran inilah yang menular di dalam kehidupan dunia sampai hari ini. Tujuannya cuma satu, menjauhkan pikiran orang dari kebenaran Allah yang sejati. Cuman itu. Inilah alasan mengapa Tuhan sangat menentang kepercayaan kepada tahyul, kepercayaan tradisi nenek moyang, dan dalam kita misalnya meminta bantuan orang pintar untuk mencari jalan keluar dari masalah kita. Ayo, yuk ada masalah apa? Yuk kita datang yuk ke orang pintar. Kita kuamia dulu. Kita tanya dulu, gimana masa depan kita? Bagaimana kita mengatasi masalah kita? Saudara, saya ingin mengatakan bahwa karena semuanya ini adalah sesungguhnya tipu muslihat iblis yang begitu licik, saudara, menipu kita, yang membuat kita untuk kita tidak percaya kepada Tuhan, sehingga kita kurang mempercayai kuasa Tuhan. Ketika kita tidak percaya kepada Tuhan, maka kita otomatis kita pun tidak mempercayai namanya kuasa Tuhan. Saudara, mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Siapa yang paling tertawa paling keras jika ada orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan? Siapa? Teman, tetangga? Iblis, saudara. Iblis yang paling senang. Pada waktu kita tidak setia kepada Tuhan dan tidak berpegang kepada firman Tuhan, maka sesungguhnya kita sedang berada di dalam situasi yang sangat-sangat bahaya. Saudara dan saya berada dalam kondisi yang bahaya, saudara. Saudara, 1 Tawarik 10 ayat 13 menuliskan, demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia kepada Tuhan. Saul mati karena
tidak setia kepada Tuhan oleh karena ia tidak berpegang kepada firman Tuhan. Belum sampai di situ. Dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah atau roh, saudara. Jadi saudara, berhati-hatilah dengan apa yang saudara saya kita semua percayai. Karena Tuhan Yesus berkata, jadilah padamu menurut imanmu. Saudara, hari ini kalau anak saudara sakit, jangan bawa ke dokter, ada yang bilang begitu. Apa yang saudara lakukan? Kasih aja minum. Saudara percaya mana? Saudara percaya yang mana, saudara? Besoknya mati. Terus saudara mau salahin siapa? Saudara, apa yang kita dapatkan dari kebenaran firman Tuhan hari ini? Ketika kita mempercayai tahyul tradisi, saudara, akan membawa kita pada lebih banyak persoalan permasalahan. Karena memang disitulah, saudara, cara iblis untuk menjerat kita. Sayangnya banyak orang Kristen masih memegang dan mempercayai, atau mungkin setengah mempercayai ada tradisi nenek moyang ini. Saudara, siapa yang pernah melakukan anak masih bayi, pinggirannya tempat ininya taruhin, gunting, apa segala macam. Siapa yang pernah melakukan? Bu Tati pernah tuh. Untuk apa, saudara? Nah, saudara melakukan sesuatu tapi tidak tahu untuk apa saudara lakukan. Itu kan konyol namanya. Supaya iblis mana takut sih sama gunting lu? Lu taruh pisau setajam apapun, iblis mana takut, saudara? Ya kan? Gunting apalagi ya taruh ya? Saya juga nggak tahu. Peniti ya? Peniti apalagi kertas merah, kaca. Saudara, kepercayaan salah mungkin bisa menjadi jawaban permasalahan kita dengan segera, tetapi tidak kekal. Justru akan membawa lebih banyak kesusahan pada akhirnya, saudara. Jawaban Tuhan mungkin terasa lambat, tetapi jikalau kita percaya penuh, maka pertolongan Tuhan akan sempurna dan kekal. Jadi saudara, bagaimana sikap kita jika seseorang mengatakan hal-hal tahyul kepada saudara? Sikap saudara apa? Firman Tuhan. Lawan dengan firman Tuhan. Mau nggak mau, saudara? Bagaimana jika saudara disuruh ke orang pintar, paranormal, kuamia untuk masalahmu? Saudara pergi, nggak apa-apa lah, coba-coba. Gue kepengen tahu. Justru dari awal coba-coba kepingin tahu, lama-lama benar-benar keterusan ke sana. Doakan. Cari orang-orang hamba Tuhan, maybe teman saudara yang bisa saudara percaya. Dukung dalam doa, berdoa kepada Tuhan secara pribadi, saudara. Mohon kepada Tuhan. Saudara mau nggak mau, saudara, firman Tuhan menjadi landasan kita untuk kita menjawab yang seperti tadi itu, saudara, yang datang menghampiri kita. Baik, minggu depan Imlek tanggal 11, betul? Nah, seru nih masuk Imlek. Saya mau tanya, kenapa saudara mesti pakai baju merah waktu hari Imlek? Hah? Emang selama ini kalau saudara nggak pakai baju merah, saudara nggak kelihatan?
Tadi ada yang bilang apa? Tradisi. Nah, itu dari nenek moyang gua. Dari dulu mereka pakai baju merah. Jadi sekarang gua pun ikut pakai baju merah. Cuma itu doang kan? Hanya sebatas itu saudara bisa jawab. 5 jenis makanan apa yang harus dimakan di hari Sinca? Hah? Saudara salah. Tolong ralat benerin kalau perkataan saya. Bukan bandeng, saudara. Lele. Gini, saudara cari infonya. Benar nggak apa yang saya katakan? Saudara, saya tidak mengatakan saudara jawab bandeng itu salah. Memang kan setiap Sinca di pasar jual bandeng, saudara beli bandeng, saudara bikin bandeng presto kan? Pindang, ya pindang. Ada bandeng. Nah, saudara carilah ya. Cari info itu PR. Buat minggu depan. Karena minggu depan kita bicara tentang tradisi-tradisi di dalam Imlek, saudara. Nanti itu semulinda bagiannya. Saya tidak akan menyinggung. Ya, saya tidak akan menyinggung. Makanan apa yang harus, kue-kue apa yang harus tersedia, saudara. Kenapa di Imlek saudara tidak boleh nyapu? Oke, nanti minggu depan kita bahas. Ya, minggu depan kita bahas. Satu lagi. Imlek hari pertama boleh buka toko nggak? Nih Imleknya kan Sabtu, Minggu. Seninnya boleh buka toko nggak? Hah? Boleh nggak? Menurut nih, 3 hari nggak boleh buka. Dari Imlek, Sabtu, Minggu, Senin nggak boleh. Berarti Selasa baru boleh. Gitu ya? Betul ya, begitu ya? Saya juga nggak ngerti sih. Kalau ada order mah buka aja kali. Kalau ada orang yang mau beli barang ratusan juta omsetnya, saudara buka nggak? Ya udah, jawab sendiri deh. Oke, kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman perenungan kami pada pagi hari ini. Tuhan tolong kami, kuatkan iman kami ya Tuhan. Di tengah-tengah kondisi, di tengah-tengah situasi yang diperhadapkan kepada kami. Oleh sebab itu Bapa, kami rindu, biar iman kami juga kuat. Iman kami didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami bisa menjawab tantangan-tantangan dunia, tantangan-tantangan zaman, bahkan di dalam keluarga, dalam kehidupan kami yang menghampiri kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya itu. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.